Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan syukur. Mari memulai hari ini, pagi ini dengan ucapan syukur datang dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan rasa syukur kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Satu hari lagi kami diberikan kesempatan untuk merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami pegang teguh. Kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tidak hilang harapan karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas setiap perkara hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang hidup. Engkau kudus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Oh, sampai hari ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari katakan pujian. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami katakan Tuhan, sampai detik ini tidak satu hari pun kami melewatinya tanpa pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan. Setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. satu-satunya Satu-satunya. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu sampai detik sampai detik ini. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sebab hanya kepadamu satu-satunya kami percaya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Oh, sampai hari ini Tuhan
Ajar senantiasa hati kami bersyukur dan menyatakan, sampai detik ini ku melihat amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, amin, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Biar bersama pagi hari ini kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau datang menyembah, menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar jamahan-Mu, lawatan-Mu atas setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, tangan-Mu menjamah setiap kami. Oh, kami sembah, kami puji Engkau selamanya Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selamanya. Tak dapat Selamanya hati kami datang menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Senap hati kami katakan Tuhan. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Tuhan, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, rindu selalu dalam bait-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur selalu, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, tak habis-habisnya, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami mengucap syukur. Kami sembah Engkau.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama kami naikkan pujian kami, nyatakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Engkau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah kami bagimu Tuhan. tak dapat ku Terima membalas kasih kasih-Mu. Tuhan. Ku sembah Kami sembah, Kau, ku kami sembah sembah. Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Bapa, kami datang menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu dan diubahkan serta dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara yang terkasih. Saya percaya hari ini kita baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah kita mau terus menaruh iman, harapan, percaya kitanya kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, kita bangun dengan tubuh yang sehat. Ya, tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan, yaitu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Terima kasih dan saya bersyukur untuk kesetiaan semua saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita pagi ini. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-12 di sana berkata demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Saudara yang terkasih, ya, kita membaca di sini 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus menuliskan sebuah surat bagi jemaat di Korintus, saudara. Kenapa? Karena jemaat di Korintus itu rupanya ya telah mengutip ya dan telah salah menerapkan beberapa pernyataan, saudara. Mereka menerapkan kata-kata segala sesuatu itu halal bagiku, sehingga beberapa jemaat di Korintus itu berdalih untuk dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Ya, karena mereka berpikir di dalam Kristus semuanya itu halal, ya, dan mereka melakukan semuanya, bahkan dosa-dosa mereka, percabulan, kenajisan. Mereka berpikir bahwa Kristus itu telah menghapus segala dosa, ya. Dan karena itu, ya, mereka berpikir mereka sudah merdeka penuh untuk menjalani hidup mereka sesuka hati mereka. Ini pun banyak terjadi di kalangan orang Kristen masa kini, saudara. Mereka berpikir, ya, kita ini kan telah ditebus oleh darah Yesus. Ya, Yesus sudah mati loh bagi dosa kita, dosa sekarang, dosa yang dulu, dan dosa yang akan datang. Jadi kita bisa berbuat apa saja yang kita mau. Maaf saudara, ya.
Manusia itu diciptakan dengan akal budi, ya pikiran. Tuhan memberikan kita akal budi untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan kedatangan Kristus ke dalam dunia itu, ya kenapa ada yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus memperbaharui saudara ya semua hukum-hukumnya bagi manusia. Dan kalau kita membaca di perjanjian baru ajaran-ajaran Kristus, di sana banyak larangan-larangan yang dulu di perjanjian lama diperbolehkan. Misal di perjanjian lama orang boleh punya istri banyak. Tetapi di perjanjian baru, ya Yesus berkata bahwa Tuhan Allah itu membenci perceraian. Ya ada aturan-aturan, ada hukum-hukum Kristus yang diberitahukan, tetapi manusia termasuk jemaat di Korintus, karena mereka ingin membenarkan diri mereka dengan perbuatan dosa mereka, ya mereka melakukan dosa dan berkata bahwa Yesus sudah menghapus dosa mereka, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang, sehingga mereka bebas melakukan ya segala macam yang mereka mau dengan tubuh mereka. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu tidak dilarang secara tegas di dalam kitab suci. Makanya banyak orang Kristen bertanya, di mana ayatnya dilarang merokok gitu saudara ya. Masih banyak orang-orang yang hidup tanpa pengertian di dalam kebenaran. Pikiran mereka tumpul sehingga mereka mengerjakan dengan serakah segala macam dosa, kecemaran, kedagingan. Karena mereka berpikir ya di dalam Alkitab tidak ditulis saudara. Padahal jelas firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus gitu saudara ya. Dan mereka berpikir bahwa mereka bebas melakukan apapun. Meskipun Kristus telah menghapus dosa kita ya, ini tidak berarti saudara kita bebas dan harus mempergunakan kebebasan itu untuk terus melakukan yang salah. Ya bahkan cara kita menghormati pengorbanan Kristus dalam hidup kita tentunya dengan kita menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan ya dan dipakai oleh Kristus sebagai senjata-senjata kebenaran. Dikatakan Rasul Paulus di sana, memang segala sesuatu itu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatu itu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus bilang, memang aku bisa melakukan segalanya tetapi aku tidak mau diperhamba. Apa yang memperhamba kita hari ini saudara ya? Apakah kita diperhamba oleh ya hobi kita, diperhamba oleh dosa kita? Ada orang yang diperhamba saudara dengan kenajisan, percabulan. Diperhamba itu artinya terikat. Ini yang saya yang saya maksud bahwa dosa keterikatan itu mendatangkan maut dalam hidup manusia. Ada yang diperhamba dengan apa lagi? Ya amarah, kebencian, kepahitan. Ada orang-orang yang diperhamba dengan kekhawatiran, ketakutan, diperhamba dengan rokok, minuman keras, judi. Ya banyak yang memperhamba. Nah Rasul Paulus bilang, ya aku tidak membiarkan diriku ini diperhamba oleh suatu apapun. Lalu ayat 13 dia bilang makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Rasul Paulus menekankan ya soal makanan. Ya banyak yang berkata ini makanan halal, ini haram. Rasul Paulus pernah mengingatkan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang mengharamkan orang itu bukan yang masuk ke mulut, karena yang masuk ke mulut akan keluar ke jamban, dibuang sebagai kotoran. Tetapi yang keluar dari mulut, perkataan kita itu yang dapat menajiskan orang. Makanya bukan soal makanan. Rasul Paulus juga bilang ya tidak usah kita terlalu mempersoalkan makanan, halal atau haram, karena itu dua-duanya akan binasa. Tetapi Rasul Paulus bilang ya tubuh itu untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Ya dan Tuhan untuk tubuh. Kita semua tahu bahwa Allah Tuhan itu berdiam dalam tubuh kita. Karena bait Allah itu adalah kamu kata firman Tuhan. Ya Tuhan tinggal di mana? Tuhan tinggal bukan di gereja, di gedung gereja. Tuhan tinggal di dalam tubuh kita sebagai baitnya. Karena itu kita perlu menjaga tubuh kita ini saudara. Menjaga agar tubuh kita ini tidak dikotori dengan percabulan, dengan kenajisan.
dengan segala dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya mari kita menjaga tubuh kita untuk dipakai sebagai alat Tuhan, karena kita tahu bersama firman ini berkata ya bahwa Tuhan untuk tubuh ya, dan tubuh ini untuk Tuhan. Ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Kristus, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Saudara, ya kita percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan mengajar bahwa tubuh ini bait Allah. Kalau banyak ya pengajaran lain yang tidak mementingkan tubuh, maka kita diajarkan bahwa tubuh kita tuh bait Allah. Kita menyembah Allah yang menciptakan tubuh kita secara fisik ya. Dia menjanjikan kepada kita sebuah bumi yang baru, langit yang baru, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan kita percaya bahwa dikatakan di sini Allah yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Kristus. Dia juga yang akan membangkitkan kita ini oleh kuasa-Nya. Ketika kita ini hidup sungguh-sungguh ya, mempersembahkan tubuh kita untuk tempat berdiamnya Tuhan, kita percaya bahwa hanya orang-orang yang memberikan tubuhnya menjadi bait Allah lah, mereka yang akan melihat kebangkitan. Jadi sekali lagi saya selalu mengulang, tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Ya, tetapi hanya mereka yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup, tubuh mereka sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, mereka lah yang akan memperoleh janji, ya akan kebangkitan dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, marilah kita sungguh-sungguh hari-hari ini semakin memberi hidup kita, tubuh kita. Jangan biarkan tubuh ini menjadi tempat kepahitan, amarah, kebencian, dosa-dosa apapun kita mau buang saudara. Supaya kita tahu di mana Tuhan berdiam di tubuh kita, sebab tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Karena itu biar kita terus mau mempersembahkan hidup tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita mau renungkan firman ini. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena ini ibadah kami yang sejati. Karena kami tahu tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami hari ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan, amin. Persembahan yang hidup, kudus Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, amin. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, amin Tuhan.
Mari datang pada Tuhan, persembahkan tubuhmu saudara. Satu saat tubuh kita ini akan berhenti bergerak, akan mati. Ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu biarlah selama kita diberi waktu, mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri, kalau hari ini masih ada kebencian, kepahitan, dendam, amarah di dalam hati kita. Mari kita buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan saudara. Katakan, ini hidup kami Tuhan. Berdiamlah di dalam diri kami. Karena Tuhan adalah kudus, maka dari itu hidup kami harus kudus. Dibebaskan dari semua dosa, percabulan, kenajisan, minuman keras, rokok, judi. Layakkan setiap kami untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umatmu, jemaatmu yang setia mengikuti Mezbah Syukur pagi hari Bapa. Engkau terus pimpin setiap kami anak-anakmu untuk hidup dalam perkenananmu saja. Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan, baik yang di luar kota, di dalam kota, Tuhan menyertai. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga beserta. Pimpin hidup kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan-Mu. Berkati yang berulang tahun hari ini, tambahkan damai sejahtera, sukacita, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Engkau juga terus memberkati yang sakit, Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu ada di atas bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya hari ini kami dikuduskan, kami dikuatkan, kami dibaharui. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.
fly.